Jangan tunggu kamu jadi siapa-siapa dulu baru mulai konten. Karena justru dari konten, kamu itu jadi seseorang, kamu itu jadi siapa, kamu itu jadi apa. Dan kalau kamu terus bilang bahwa nanti aja deh kalau udah siap, nanti aja deh kalau udah oke, nanti aja deh dan nanti aja terus, saya jamin kamu tidak akan pernah ngonten. Kamu tidak akan pernah mulai untuk ngonten. Hai, halo, assalamualaikum, selamat datang di A-Vlog, audiovisual vlog yang membahas tentang dunia perkontenan dan vlog. Jadi saya tuh dulu pernah berpikir seperti ini teman-teman. Aku ini mau mulai ngonten nanti aja deh. Nunggu kamera bagus, nunggu percaya diri, menunggu skill matang, dan menunggu terus. Dan itu mungkin di antara teman-teman juga ada yang mengalami seperti itu. Bahkan ada yang di grup, di kolom komentar juga, itu banyak yang tanya, sebaiknya kalau mau ngonten itu seperti apa sih? Dari mana dulu sih? Dan kalau kamu terus beranggapan seperti itu, apa yang terjadi? Kita jadi nunggu terus, bulan pertama lewat, 3 bulan pertama lewat, 1 tahun lewat. Dan ternyata kita masih di titik yang sama. Kita nggak kemana-mana. Dan sampai akhirnya saya sadar, yang saya tunggu sebenarnya itu bukan momen yang tepat, tapi justru adalah keberanian diri untuk tampil, keberanian diri untuk mulai ngonten. Itu yang paling penting. Dan keberanian itu sebetulnya bukan datang ke orang yang menunggu, enggak. Keberanian itu datang ke orang yang mulai melangkah duluan. Jadi kalau misalnya kamu sekarang terus menunda terus untuk mulai ngonten, ya saya pikir video ini cocok untuk teman-teman yang sedang mengalami titik ini. Oke, kita bahas mulai saja. Mulai dulu aja, nanti bagus kok. Teman-teman bisa review, bisa lihat video saya yang awal-awal di vlog ini. Dulu ketika saya pertama ngonten itu ya terus terang lightingnya juga terbatas banget. Bahkan akhirnya menghasilkan kualitas gambar yang cukup burik. Terus waktu itu juga kamera saya belum gunakan secara maksimal. Terus kemudian saya juga dengan kualitas suara yang cukup tidak perform, tidak, ya kurang bagus lah, kurang enak. Berbeda dengan sekarang. Setelah saya ngonten sedemikian jauh, terus saya lakukan. Itu yang terjadi. Sekarang saya boleh jujur, saya senang, saya bangga. Karena apa? Bukan karena video saya itu bagus, bukan. Tapi karena di situ saya bisa membuktikan bahwa saya itu berani memulai. Itu yang terpenting. Kadang di luaran sana ada orang yang bilang kayak gini, aku ini mau bikin konten, tapi masih jelek. Kalau sudah kayak gitu ya saya cuma bisa jawab kayak gini, konten kamu jelek itu bukan karena kamu nggak berbakat, tapi konten kamu jelek itu karena itu konten pertama kamu. Yang namanya konten pertama itu nggak selalu tiba-tiba sempurna atau selalu tiba-tiba langsung keren, perfect, enggak. Yang namanya konten pertama pasti semua jelek. Kamu bisa lihat YouTuber besar di luaran sana. Persoalannya adalah gimana konten kamu mau bagus, sedangkan kamu itu nggak pernah mulai. Iya kan? Itu persoalannya. Kamu bisa cek hari ini. YouTuber besar hari ini, yang sudah ngetop hari ini, yang sudah jadi siapa, itu awal mulanya kontennya begitu, jelek. Nggak ada langsung bagus, tidak. Cuman yang membedakan adalah mereka tetap upload terus upload. Itu yang menjadi pembeda antara kamu dengan mereka. Dunia ini sebetulnya lagi bergerak. Terus kamu mau diem. Teman-teman, hari ini dunia sudah berubah. Sangat cepat berubahnya. Dan kamu harus catat bahwa orang yang punya keberanian untuk muncul itu punya peluang lebih besar. Itu kuncinya. Kamu perhatikan hari ini. Tiba-tiba hari ini ada orang yang biasa-biasa aja tiba-tiba jadi coach. Kemudian ada seorang pelajar di luaran sana yang tiba-tiba jadi pembicara. Ada kasus lagi ibu rumah tangga yang tiba-tiba jadi pengusaha.
Terus kemudian ada anak kampung, orang kampung di tepian sana, di pinggiran pulau mungkin, tiba-tiba jadi brand owner, pemilik brand. Kamu tahu nggak? Itu karena apa? Itu semua karena dia ngonten. Makanya saya selalu bilang ke teman-teman, kalau kamu bukan siapa-siapa, ngontenlah. Karena kamu di sana bisa jadi siapa. Lalu pertanyaannya adalah gini, apakah kamu akan terus jadi penonton perubahan, atau kamu akan menjadi bagian dari perubahan itu? Kalau misalnya kamu sampai detik ini nggak pernah mulai, ya kamu terus akan ketinggalan, cuma jadi penonton, cuma jadi ya viewers perubahan aja, kamu tidak ikut serta di dalamnya. Dan paling penting kan kamu harus ikut serta di dalamnya. Karena sebetulnya kalau kamu nggak mulai, kamu itu bukan cuma ketinggalan loh teman-teman, tapi kamu tidak akan punya tempat dalam pertandingan ini, dalam kompetisi ini, dalam persaingan ini, dalam perubahan dunia ini. Kalau kamu terus cuma diam dan diam. Konten itu sama dengan proses mendokumentasi, bukan pamer hasil. Nah, ini di beberapa komentar di vlog saya, itu banyak sekali yang bilang bahwa aku mah konten hanya untuk mendokumentasikan aja, yaitu juga betul. Berarti kalian sudah memulai. Yang paling penting adalah ketika kamu sudah memulai, berarti kamu harus pertahankan supaya lebih konsisten lagi. Jadi gini, banyak orang di luaran sana itu nggak pernah mulai karena apa? Karena mikirnya kayak gini, aku ini belum sukses, belum layak sharing, belum layak berbagi. Nah itu jadi kendala. Padahal konten itu bukan soal pamer sosial, bukan pamer sukses, bukan. Tapi ini soal perjalanan. Karena sebetulnya, kamu tahu nggak kenapa orang itu suka lihat vlog kamu, video kamu di luar sana? Banyak para viewers, banyak para penonton yang senang nonton vlog kreator lain yang sedang berjuang. Itu kenapa? Karena mereka relate, mereka tuh merasakan, ini gue banget. Nah itu yang dirasakan, makanya bukan pamer sosial atau bukan pamer sukses, bukan. Atau pamer di sini skill kehebatan, bukan, tapi sedang bercerita. Jadi akhirnya yang terpenting adalah cerita yang berkembang itu lebih kuat daripada cerita yang menang. Karena di sana orang akan melihat pertunjukan kamu, akan melihat tontonan kamu, akan melihat dokumentasi kamu. Ya, proses kamu belajar, proses kamu gagal, proses kamu berkembang, proses kamu sukses, kamu berhasil. Dan karena sebetulnya orang itu lebih percaya yang tumbuh, yang pelan-pelan tumbuhnya, yang prosesnya itu bertumbuh, daripada yang tiba-tiba sukses, yang tiba-tiba tinggi, dan tiba-tiba berhasil. Itu orang tidak percaya. Asli. Bakat itu bukan modal utama, tapi jam terbang yang menentukan. Sering sekali di konten saya ini, di grup WA, kemudian di kolom komentar itu selalu ada kata-kata bahwa saya ini tidak bakat. Padahal sebetulnya yang menentukan kamu sukses itu adalah jam terbang, pengalaman. Teman-teman, tahu nggak sih? Saya ini bukan orang yang jago ngomong sebetulnya. Saya juga bukan orang yang paling keren, atau mungkin orang yang paling pintar, paling oke, tidak. Yang membedakan antara kamu dengan saya adalah apa? Saya ini kalau ngonten, ya udah yang penting upload terus upload, konsisten upload. Karena sebetulnya ngonten itu bukan soal bakat, ngonten itu bukan soal kebiasaan, tidak sama sekali. Semua berkembang sesuai dengan jam terbangnya. Kebiasaan itu akan didapat setelah kita sering mendapat pengalaman. Karena kalau kita sering upload, kalau kita konsisten upload, paling tidak di sana kita akan mendapatkan yang disebut dengan misalnya kayak gini. Skill kamera jadi terlatih, confidence jadi terlatih, komunikasi juga jadi makin terlatih, storytellingnya juga makin terlatih lagi. Itu kuncinya. Bukan sesuatu yang misalnya kamu, gue nggak bakat. Enggak. Tapi semua itu bisa dilatih.
Skill kamera bisa dilatih, confidence bisa dilatih, komunikasi bisa dilatih, storytelling bisa dilatih. Yang paling penting adalah ketika kamu menemukan passionnya juga. Sekali lagi, konten itu kamu di sana tidak butuh yang namanya percaya diri untuk mulai. Tidak. Tapi yang paling penting adalah kamu harus mulai dulu. Percaya diri itu akan mengikuti. Kalau misalnya kamu ngonten nunggu kesiapan, kamu yang jelas tidak akan pernah mulai. Kalau kamu nunggu ahli, kamu juga nggak akan pernah jalan untuk mulai ngonten. Dan kalau kamu nunggu sempurna, yang pasti kamu akan mati dalam rencanamu. Teman-teman, yang membedakan antara kreator sukses dan kreator gagal itu sebetulnya cuma satu. Apa coba? Adalah kreator yang memulai lebih dulu. Itu yang membedakan. Dan kalau misalnya kamu ngonten mulai hari ini, paling tidak kamu akan lebih banyak bersyukur di masa depan. Kenapa? Karena paling tidak di keputusan ini itu bisa menjadi titik balik perjalanan hidup kalian. Sekarang tulis di kolom komentar, saya akan mulai ngonten hari ini. Tapi ya jangan cuma nulis doang, nggak, harus buktikan, harus action. Kalau misalnya video ini bisa membuat kamu sadar akan sesuatu, kamu bisa klik like, subscribe, dan share ke teman kamu yang mungkin masih baru akan mulai ngonten. Karena ingat, kalau kamu bukan siapa-siapa, ngontenlah. Karena dari situlah semuanya dimulai. Oke, terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat video yang saya sampaikan ini. Salam A Vlog.